Shalom, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sudah cukup lama kita beribadah secara online karena pandemi ini. Tiba saatnya kita akan masuk di dalam ibadah onsite, ibadah tatap muka di gereja satelit yang sudah siap melakukannya. Salah satunya dari satelit GPI Rock Royal Residence yang akan memulai nanti pada bulan Oktober, dan juga beberapa satelit yang lain. Oleh sebab itu, minta kerjasama pada kita semua dalam ibadah onsite. Kita akan memulai dengan pendaftaran setiap jemaat dan pelayan Tuhan. Bukan hanya jemaat saja, tetapi pelayan Tuhan akan mendaftar di dalam Google Form. Tujuannya apa Bapak Ibu? Supaya setiap orang yang mengikuti ibadah, kita bisa lihat orangnya dengan detail, lalu kemudian mengantisipasi bila terjadi sesuatu, tracingnya akan lebih mudah untuk bisa diantisipasi. Untuk itu minta kerjasamanya dengan semua pihak yang mengikuti ibadah onsite, baik itu jemaat maupun pelayan Tuhan, akan masuk di dalam pendaftaran Google Form. Lalu kemudian setiap saudara yang sudah mendaftar di Google Form akan direspon balik oleh tim yang akan memberikan informasi bahwa pendaftaran Bapak Ibu Saudara sudah diterima dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika pada waktu kita datang kepada setiap satelit untuk beribadah, diharapkan Bapak Ibu datang setengah jam lebih awal. Ibadah di adaptasi kebiasaan baru ini hanya 1 jam saja Bapak Ibu. Untuk itu tidak ada sesuatu yang memberatkan bila Bapak Ibu Saudara datang setengah jam lebih awal, supaya mempermudah kita bisa beribadah dengan baik. Puji Tuhan buat semuanya ini, kiranya kita bisa beribadah dan menikmati hadirat Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan di masa yang baru ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami peduli kepada kesehatan kita bersama. Untuk usia di bawah 12 tahun, ada ibadah online untuk Rocky. Silakan mengikuti ibadah online, sehingga anak-anak jangan beribadah onsite. Lalu kemudian untuk usia di atas 60 tahun, Bapak Ibu juga jangan ibadah onsite atau tatap muka. Kita sudah menyediakan ibadah online, sehingga untuk peduli kepada kesehatan kita bersama, Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah baik onsite maupun online sesuai dengan aturan bersama. Semua aturan ini adalah untuk kepentingan kita, sehingga kita bisa beribadah dengan baik dan nyaman. Juga jangan lupa bahwa segala sesuatu itu dalam perlindungan Tuhan. Segala usaha kita tanpa perlindungan Tuhan juga sia-sia. Tuhanlah yang melindungi kita, Tuhan yang membangun dan menjaga kita, maka segala keadaan kita menjadi baik. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom warga kerajaan, welcome to Rock Surabaya Online Service. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah online ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami juga mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bergabung dalam Komsel Kingdom Community supaya kami dapat melayani Bapak, Ibu, Saudara dengan lebih baik lagi. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Komsel, bisa melihat nomor telepon berikut ini. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pastor Yonatan Wiryohadi. Beliau adalah senior pastor dari GBI WTC dan saat ini juga menjabat sebagai Ketua 3 Badan Pekerja Harian GBI. Ibadah ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Ibadah tatap muka GBI Rock Surabaya akan dimulai kembali pada tanggal 11 Oktober 2020 di beberapa satelit dengan penyesuaian jam ibadah sebagai berikut. Ibadah ini akan dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan yang videonya sudah ditayangkan di awal ibadah. IG Live Monday Night Talk menilik pesan generasi dari Tilik bersama Pendeta Pembantu Rendra Himawan dan Pendeta Cornelius Sabat tanggal 28 September jam 19.30. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode terbaru dari Podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.30. Bagi Anda yang ingin menabur untuk pekerjaan Tuhan melalui GBI Rock Surabaya, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code berikut ini. Sebelum kita mulai ibadah online pada hari ini, mari kita saksikan video suara gembala berikut ini. Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesyuranos. Mesyuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21, ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka
bangkitlah dan angkat kamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa, ya. Demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan saudara jadi takut. Lihat ke depan akan gentar. Lihat ke dalam saudara akan frustrasi. Tapi ketika saudara look up, wajahmu akan berseri-seri. Ingat, kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption, diselamatkan. Itulah yang disebut rapture, harpazo, diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat, mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik. Kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha, come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun minggu terakhir daripada Daniel bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin. Demikian Suara Gembala minggu ini. Kiranya bisa menjadi perenungan bagi kita semua. Ibadah akan segera dimulai, karena itu mari kita siapkan hati untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kami berterima kasih atas kasih karunia-Mu sehingga kami bisa beribadah pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur atas perlindungan-Mu dan sekarang kami serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah ini menjadi harum bagi Engkau Tuhan. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita membawa ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Kamu bersuka cita. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, Engkau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora.
bersaksikan di hadapan Tuhan. Haleluya. Come on. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yes, lebih dahsyat. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Oh. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, kita berdiri. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Saudara percaya kita dipilih untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Katakan amin. Mari sama-sama. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar, nama yang besar, Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan tergoncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora
Kami siapkan setiap hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang memenuhi setiap hati dan pribadi kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yes, Jesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan.
karena kebaikan Tuhan kami ada. Semua karena anugerah Tuhan kami ada. Kau sangat baik Yesus. Glory bagimu. Yes Lord. Thank you, Jesus. Kena syarara bayara labashi. Kena masyarala bayara labashi. Glory. Glory Yesus. Oh, your presence is heaven to me. Your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Sing your presence is heaven. Your presence is heaven to me. Oh, your presence, Lord. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me, Lord. Your presence is heaven to me. Oh, your presence is heaven to me. Come and sing, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Come on, sing it. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Come on, your presence is heaven, yes. Oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven to me, oh Jesus, oh Jesus. Your presence, come and sing, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence, one more time, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Your presence is heaven, say, your presence is heaven, your presence is heaven to me. Your presence is heaven. Thank you. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kesempatan kami boleh melayani umat-Mu yang ada di GBI Rock di Surabaya. Tuhan, kiranya lewat kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi dan Engkau menuntun umat-Mu dan Engkau memberkati dan memberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, kami siap mendengarkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya saudara yang ada di GBI Rock Surabaya, sebab saya anggap ini adalah keluarga saya. Dan saya berterima kasih untuk Gembala Sidang Pendeta Januar yang telah memberikan kesempatan untuk saya boleh melayani saudara pada hari ini. Nah saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah hati yang melayani. Banyak orang bertanya kepada saya, khususnya jemaat, Pak, apakah semua orang Kristen harus melayani? Kalau semua melayani, siapa yang dilayani? Gitu saudara ya. Saya akan jawab dalam sesi ini dan saya berdoa supaya bisa menolong saudara. Mari buka bersama dengan saya akan eksposisi dari Matius pasal yang ke-24 ayat ke-45 sampai dengan ayat yang ke-51. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya atau melakukan pelayanannya ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum bersama-sama dengan pemabok-pemabok, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Saudara, di dalam perikop ini ada dua macam hamba. Hamba yang pertama namanya hamba yang baik, dan hamba yang kedua namanya hamba yang jahat. Jadi saudara pasti tentunya di dalam hati Tuhan, aku pengen didapati Tuhan sebagai hamba yang baik. Tuhan berkata bahwa hamba yang baik itu ternyata adalah hamba yang setia dan hamba yang bijaksana dikatakan. Dia yang baik itu adalah orang yang setia dan yang bijaksana. Pak, apa sih maksudnya setia? Setia, hamba yang setia adalah hamba yang melakukan tugasnya dengan benar. Ini hamba yang baik adalah hamba yang setia dan bijaksana. Untuk apa? Alkitab menulis untuk memberi makanan pada waktunya. Ini bicara tentang apa? Semua orang Kristen seharusnya memberi atau melayani sesama. Melayani Tuhan dan melayani sesama. Pak, apa artinya setia? Memberi makan kepada orang yang memerlukannya. Apa sih Pak artinya memberi makan? Memberi makan itu artinya memberikan apa saja yang diperlukan dari orang yang ada di sekitar saudara yang memerlukan karunia dan talenta yang saudara miliki. Sekarang saya masuk yang lebih dalam, setia. Apa itu setia? Setia itu artinya melakukan tugas dengan benar di dalam kurun waktu yang sangat panjang. Kalau benar dalam waktu yang pendek, ya kategorinya masih baik. Tetapi kalau saudara melakukannya dalam waktu panjang, namanya setia. Ada seorang hamba Tuhan yang saya hormati namanya Rick Warren. Dia berkata gini, faithful servant never retired. You can retire from your career, but you will never retire from your serving God. Rick Warren dia berkata, hamba Tuhan yang setia itu adalah hamba Tuhan yang tidak pernah pensiun dalam melayani Tuhan. Jabatan boleh atau karir boleh berhenti, tapi kita tidak pernah bisa pensiun untuk melayani Tuhan. Jadi semua jemaat tidak ada terkecuali, semua kita diminta oleh Tuhan untuk melayani. Kalau saudara mau menjadi hamba yang baik. Nanti saya akan ceritakan apa endingnya dia hamba yang baik dan apa yang jadi hamba yang jahat. Hamba yang baik dikategorikan adalah hamba yang setia, yang pertama, yang kedua bijaksana. Apa hamba Tuhan atau hamba yang bijaksana? Hamba yang bijaksana artinya hamba yang melakukan segala tugasnya
segala tugasnya dan segala pelayanannya itu dengan pertimbangan Tuhan sebagai pemiliknya, baru dia bijaksana. Kalau dia melakukan sesuai dengan pertimbangan atau sesuai dengan tujuan daripada sang empunya, yakni Tuhan, maka saudara disebut bijaksana. Kalau saudara melakukan sesuai dengan apa yang saudara senangi, namanya bijaksini. Bijaksana Tuhan, bijaksini saudara. Saudara bijaksana atau bijaksini? Saudara yang bisa jawab. Jadi istilah memberi makan di dalam Alkitab, saya mau perdalam ya. Memberi makan itu artinya memenuhi kebutuhan orang yang memerlukan. Kalau ada orang yang memerlukan pengen menerima kebenaran firman, maka karunia saya berfungsi untuk memberi makan kepada saudara. Kalau ada orang yang bodoh, maka yang bisa berfungsi adalah mereka yang ada bergerak di pilar pendidikan. Sama pelayanan. Kalau mereka ada lihat keluarga yang rusak, keluarga yang hancur, maka diperlukan pilar family, orang-orang yang bekerja dan punya passion untuk melayani keluarga. Kalau ada yang lapar, maka karunia saudara di pilar sosial, karunia dan talenta saudara di pilar sosial yang akan bekerja. Kalau ada acara-acara besar, bukan pada waktu pandemi ya, nanti setelah pandemi atau sebelum pandemi, maka ada banyak acara-acara besar, ada drama, maka diperlukan tarian, diperlukan orang yang mengatur acara, semua diperlukan mereka yang punya karunia di pilar art and entertain dan sebagainya. Di dalam Matius pasal 24 yang baru saja kita baca ayat yang 47, bila kita melakukan tugasnya, ketika Tuhan itu datang, perhatikan, ada kata-kata yang menarik. Bila kita melakukan tugas ayat yang 47, pada saat tuannya datang, maka ada promosi, Tuhan akan mengangkat tuannya itu menjadi pengawas segala miliknya. Ayat ini menarik perhatian saya. Jadi kalau begitu, kalau pengen dipercayakan perkara yang lebih besar, mengawasi yang lebih besar, saudara mesti faithful, setia dalam perkara kecil. Siapa yang setia, yang bijaksana, dalam perkara-perkara yang kecil yang diberikan tugas oleh Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan saudara, diberikan kekuasaan untuk mengawasi dalam area yang lebih besar. Nah saudara, oleh karena itu, dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 dikatakan begini, setiap orang itu dipersiapkan Tuhan, punya pekerjaan baik yang harus dikerjakan oleh setiap orang. Nah pekerjaan baik ini yang dipersiapkan oleh Tuhan agar saudara dan saya melakukannya. Itu yang saya sebut dengan destiny hidup saudara. Sama seperti kalau saya buat ilustrasi buah mangga. Destiny hidupnya atau tujuan Tuhan menciptakan pohon mangga supaya dia bisa menghasilkan buah mangga. Buah mangga tidak dimakan oleh pohon mangga. Buah mangga dimakan oleh orang lain. Jadi semua karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara bukan untuk saudara. Semua karunia dan talenta yang kita miliki sama seperti buah mangga punya kemampuan, punya karunia dan punya potensi untuk menghasilkan buah mangga. Tapi buah itu tidak untuk dirinya tetapi untuk orang lain. Sama seperti saudara, kalau saudara punya karunia dan talenta, saudara haruslah saudara pakai untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Ada orang-orang yang berkata kepada saya, saudara, gereja kita ini namanya World Transformation Church. Banyak orang berkata kepada saya ketika banyak jemaat yang mulai memperhatikan orang miskin, gereja mulai memberi makan orang susah di kota, orang-orang yang lapar ada di kota, bahkan ribuan, lebih dari 2.000 sekarang harus diberi makan. Banyak orang berkata, bukankah itu pemborosan Pak? Pemborosan. Ingat ya, kenapa gereja kita diberkati, kenapa GBI Rock diberkati? Karena memang Tuhan punya rencana supaya saudara dan saya jadi berkat bagi orang lain. Dan kalau saudara menggunakan berkat sesuai dengan desain, sesuai dengan rencana daripada Sang Pencipta, sesuai dengan rencana Tuhan atau bijaksana, maka jangan heran
kalau Tuhan akan mengangkat saudara untuk jadi pengawas miliknya. Wow, bukan pengawas sedikit, segala miliknya. Wow. Saya berdoa supaya kebenaran ini akan menolong saudara dan membuat saudara rindu untuk saudara bisa dipakai Tuhan. Dalam Matius pasal 25, Matius 24, Matius 25 itu adalah pengajaran kerangka tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita sekarang ada di fase di mana Tuhan sudah mau datang. Kita sudah ada di akhir daripada akhir zaman. Saya berdoa supaya saudara bisa menjadi hamba yang dipakai Tuhan dan dipercayakan Tuhan semakin besar. Di dalam Matius pasal 25 diceritakan ada orang yang diberikan 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Tergantung apa? Kesanggupan dia. Mereka yang sanggup diberikan 2 talenta, ketika dia mengembangkan 4 talenta, Tuhan berkata, kamu bagus, kamu baik, hamba yang baik dan yang setia. Yang 5 menjadi 10, sama. Tuhan tidak menuntut yang 2 jadi 10, tapi yang 5 jadi 10 disebut hamba Tuhan yang baik. 2 jadi 4 juga disebut hamba Tuhan yang baik. Tapi yang 1 dia tidak gunakan talentanya disebut hamba yang jahat. Jadi dalam perikop ini menjelang kedatangan Tuhan, saudara, Tuhan itu serius ya. Apakah karunia dan talenta yang saudara diberikan oleh Tuhan Anda pakai apa tidak? Ini akan menjadi tes saudara pada waktu Yesus akan datang. So that is a very serious. Mungkin judulnya tidak sama dengan judulnya agak lembut ya, tapi isinya mungkin menantang saudara untuk saudara hidup dengan sungguh-sungguh. Saudara yang hamba Tuhan yang baik, yang 2 dan 5, dia menerima mahkota, menerima promosi datang dari Tuhan bersama dengan Tuhan, tapi yang 1 mengerikan. Hamba Tuhan namanya John MacArthur, dia berkata, all Christians are God's steward. Everything we have is a loan from the Lord and trust to us for a while to use in serving Him. Jadi semua saudara, semua orang Kristen sebenarnya adalah pengelola atau steward. Dari semua yang diberikan kepada Tuhan, kepada kita ini adalah pinjaman. Untuk apa sih? Pinjaman yang dipercayakan Tuhan kepada kita supaya kita bisa melayani Tuhan. Melayani Tuhan dengan melayani sesama yang kelihatan di mata kita. Pertanyaannya yang seringkali menjadi pertanyaan banyak orang. Kapan sih Pak tuannya datang? Karena tuannya nggak datang-datang, kapan tuannya datang? Karena tuannya nggak datang-datang, maka dia berbuat semaunya. Saudara, saya pengen supaya saudara membaca dalam Matius pasal 21, ayat 33 sampai 46, saya pengen supaya saudara punya understanding. Kapan sih tuannya itu datang? Wow, saya pengen saudara membaca. Ada 2 pengertian Matius pasal 21 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-46. Tapi saya akan membaca ayat yang ke-33 dan 34 saja, saudara baca semua. Dengarkanlah satu perumpamaan yang lain, cerita yang lain lagi. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Ini perumpamaan ya, ayat 34. Ketika hampir tiba musim petik. Jadi Tuhan itu ngerti kalau dia menyewakan lahannya kepada kita atau memberikan kepercayaan kepada kita, Tuhan itu ngerti kapan musim petik itu datang. Maka ayat 34 berkata ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya, lihat hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Saudara, Tuhan memberikan sebuah perumpamaan yang jelas. Tuhan sudah menetapkan sebuah tujuan dalam hidup saudara. Dan panggilan itu adalah kepercayaan Tuhan kepada setiap kita orang percaya.
Yang diharapkan Tuhan dari setiap panggilan, setiap kepercayaan yang Tuhan berikan, Dia ingin supaya saudara bertanggung jawab dan setia menggunakannya sesuai dengan desain, sesuai dengan rencana dari Tuhan Sang Pencipta. Saudara, di dalam perikop ini sangat menarik sekali, karena apa? Karena Tuhan memberikan perumpamaan tentang kepercayaan, karunia, talenta, posisi, resources, berkat yang Tuhan berikan. Diumpamakan bahwa Tuhan itu menyewakan tanah. Ini extraordinary. Biasanya kalau orang nyewa tanah, ya udah tanahnya disewa, dibayar. Tapi Tuhan inilah hebat. Dia sewakan tanahnya udah disiapin dengan pohon buah anggur. Hebat ya. Yang kedua, disiapin pagernya, udah ready. Dan yang ketiga, bukan hanya kebun anggur, pagar, tapi juga digali lobang untuk memeras anggur. Perhatikan, dia gali lobang untuk memeras anggur, itu artinya Tuhan itu sangat percaya bahwa saudara dan saya ini pasti berbuah. Itu sebabnya disiapkan lubang pemeras anggur dengan tujuan supaya Tuhan pada waktunya ketika Tuhan datang maka Tuhan bisa meminta buah yang seharusnya bagian yang diberikan kepada Tuhan. Saudara, ayat tadi yang 34, ketika hampir tiba musim petik, Tuhan menyuruh hamba-hambanya. Saudara masih ingatkah dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 34 sampai 40 dikatakan begini. Apa saja yang kamu lakukan untuk orang-orang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Jadi ada orang-orang yang dengan sengaja diperintah oleh Tuhan datang kepadamu untuk Tuhan, untuk orang ini disuruh meminta buah yang seharusnya keluar dari dalam diri saudara. Dan Tuhan bukan hanya menggali lubang karena Dia yakin bahwa Anda sudah pasti berbuah. Dia juga mendirikan menara jaga supaya tidak dimakan oleh rubah atau binatang yang lain. Saudara, ini adalah Tuhan ini memberikan ilustrasi yang sangat jelas. Nah, Matius pasal 21 dikatakan begini, ayat yang ke-34 tadi. Ketika hampir tiba musim petik, dikirimlah hamba-hambanya. Perhatikan ya, dikirim hambanya, itu sebenarnya adalah kedatangan Tuhan juga. Kapan Tuhannya datang? Nih, pada waktu Tuhan sudah lihat saudara sudah siap untuk mengeluarkan hasil, maka Tuhan tahu waktu kapan seharusnya saudara menghasilkan. Dan waktu saudara menghasilkan, maka saudara Tuhan kirimkan orang-orang yang membutuhkan karunia saudara, yang membutuhkan talenta saudara, yang membutuhkan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Dan pada waktu orang nggak sadar, ini yang banyak orang nggak sadar. Dia pikir ketika orang datang, dia berpikir bahwa itu bukan Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa saja yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, kamu melakukannya untuk aku. Memang kedatangan Tuhan yang pertama adalah nanti pada waktu Dia datang kedua, maksud dari perikop ini. Tetapi kedatangan Tuhan yang saudara banyak orang tidak sadar adalah datangnya orang-orang yang memerlukan pertolongan dari karunia dan talenta yang saudara punya. Sebagai bukti Tuhan mengirim hambanya, orang-orang yang harusnya saudara dan saya layani. Itu sebenarnya siapa sih Pak? Orang-orang yang membutuhkan dari buah, dari panggilan, karunia dan talenta yang saudara punya dalam hidup kita. Jadi orang-orang itu sengaja dikirim Tuhan. Kapan Pak? Pada waktu musim petik sudah tiba. Tuhan itu tahu persis kapan seharusnya saudara berbuah. So jangan pernah, pertumbuhan rohani saudara sangat penting. Dan pada akhirnya Tuhan pengen supaya saudara menghasilkan buah. Tapi sangat sedih sekali. Matius pasal 21 ayat 35, hamba itu dipukuli dan diterlantarkan. Apa artinya? Artinya saudara sedang tidak bertanggung jawab dan tidak setia dengan panggilan kita. Kalau ada orang memerlukan dan kita bisa melakukannya dan kita tidak mengerjakannya, sebenarnya dengan kata lain orang itu menterlantarkan dari hamba yang dia kirim.
Kalau saudara membaca ayat 35 dan seterusnya, maka hamba-hamba dikirim lagi. Nggak ada lagi dikirim lagi. Ayat yang ke-34 dan 35. Dikirim hamba lagi. Saudara, hamba-hamba Tuhan ini adalah orang-orang yang memerlukan karunia dan talenta yang saudara miliki. Jadi Tuhan ingin supaya saudara memakai talenta dan mengembangkan karunia yang saudara miliki untuk bisa menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh orang yang ada di sekitar kita. Matius pasal 21 ayat 36. Tuhan menyuruh hamba yang lain. Kenapa dia menyuruh hamba yang lain? Kalau saudara baca lanjutannya. Dia menyuruh hamba Tuhan yang lain yang lebih banyak. Artinya Tuhan ingin memberi kepada saudara kesempatan yang kedua. Atau Tuhan memberikan hamba Tuhan yang lain, artinya Tuhan memberikan kesempatan baru lagi kepada saudara. Tetapi dalam perikop ini hamba itu juga dianiaya, dengan kata lain diterlantarkan. Apa artinya saudara? Artinya hamba ini tidak dilayani. Kalau di dalam perikop yang tadi, dia tidak memberi makan, artinya melayani orang yang memerlukan karunia dan talenta. Ingat ya, walaupun Tuhan melihat sekali saudara gagal. Mungkin ada saudara berkata, Pak, di gereja kan pelayanan kan cuma sedikit. Iya, kalau di gereja cuma 10%. Pelayanan tidak hanya di gereja. Di luar kota kita, di luar gereja kita banyak sekali orang yang memerlukan. Di tengah pandemi ini, saudara, begitu banyak orang yang memerlukan pertolongan. Itu sebabnya ulurkanlah tanganmu dan saudara mulai gunakan karunia. Ini kesempatan emas buat gereja menggunakan karunia dan talentanya untuk menolong orang lain. Sebab di luar sana ada persoalan-persoalan yang tadi saya ceritakan. Kebodohan, kemiskinan. Ya, ada orang kelaparan. Ada orang-orang yang tidak bisa dapatkan tempat tidur. Ada yang orang-orang yang tidak dapatkan pekerjaan. Kalau kita gagal yang pertama, apakah Tuhan kemudian tidak memberi kesempatan? Oh enggak, dia kasih kesempatan dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 36. Makanya dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 Tuhan memiliki rancangan-rancangan. Kenapa dibilang rancangan-rancangan? Supaya kalau rancangannya yang pertama gagal, dia kasih rancangan yang berikutnya. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal itu kita yang seringkali menggagalkan rencana Tuhan. Setiap talenta dan karunia yang ada di dalam panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sesungguhnya ada orang-orang yang memerlukan dan membutuhkannya. Ada yang memerlukan. Kenapa ada pohon durian dan mengeluarkan buah durian? Karena ada orang yang doyan durian. Apalagi kalau duriannya musangking. Jadi saudara, kenapa ada orang-orang yang punya karunia dan talenta? Itu karena ada yang membutuhkan saudara, ada yang memerlukan. Kalau saya khotbah tidak ada yang mendengarkannya. Karunia dan talenta yang ada dalam hidup saya gak ada gunanya. Saudara punya karunia hebat, saudara punya berkat yang luar biasa. Tapi kalau gak ada orang yang memerlukannya, semua tidak ada gunanya. Tapi saudara akan berbahagia apabila saudara menggunakan karunia dan talenta yang Tuhan berikan untuk melayani orang lain. Mother Teresa dia berkata begini, we are all God's children, so it is important to share His gift. Do not worry about why problem exists in the world, just respond to people needs. Jadi kita ini semua anak-anak Tuhan. Yang penting adalah kita membagikan karunia yang kita terima dari Tuhan. Dan kita tidak usah takut dengan persoalan yang ada di muka bumi. Dan gak usah pusing dengan persoalan di muka bumi. Hanya yang terbaik adalah berikan respon yang baik. Dengan cara memberikan jawaban untuk kebutuhan yang mereka berikan. Saudara, Mother Teresa adalah orang atau pribadi anak Tuhan yang telah membuktikan kasih Kristus. Membuktikan kasih Yesus yang nyata lewat hidupnya. Saya berdoa supaya pesan ini menolong saudara. Pertanyaannya, apakah aku mau melayani apa tidak? Apakah orang percaya harus melayani apa tidak? Saudara tahu dari jawaban dari khotbah hari ini, semua Tuhan meminta pertanggungjawaban dari semua
karunia, talenta, resources, pangkat, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Ini makin lama makin kurang enak nih. Matius pasal 21 ayat 41. Kalau tidak melakukannya, dikasih kesempatan yang kedua kali. Kalau tidak melakukannya, dengan setia panggilan dan memberikan karunia dan talenta yang Tuhan inginkan menghasilkan buah untuk menolong orang lain, untuk memberikan jawaban bagi orang lain, dan kalau kita tidak melakukannya, maka pelayanan itu akan diberikan kepada orang lain. Ini yang gak enak. Yang mana? Yang bisa menghasilkan buah. Jadi kebun anggur tadi dipercayakan kepada orang lain supaya pada waktu musim petik bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan buahnya kepada hamba yang dikirimnya. Jadi Tuhan datang ada dua pengertian. Yang pertama waktu nanti Tuhan Yesus datang untuk kali kedua. Tapi yang kedua, Tuhan datang itu adalah dikirimkannya orang-orang di sekitar kita yang memerlukan karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Billy Graham dia berkata ini, success in God's eyes is a faithfulness to his calling. Jadi sukses di dalam Tuhan, di matanya Tuhan, itu adalah kesetiaan kita kepada panggilan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu sebabnya saya mengajar kepada semua jemaat. Jangan tiru orang lain. Temukan apa yang menjadi panggilan, temukan apa yang menjadi karunia dan talenta dalam hidupmu. Dan gunakan itu untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Matius pasal 24 ayat 49. Yang menjadi persoalan dari banyak orang, karena orang lain berkata Tuhan gak datang-datang. Dari dulu udah dibilangin bahwa aku akan datang segera, tapi Tuhan gak datang-datang. Karena Tuhan lama tidak datang, dia berpikir bahwa Tuhan datang tuh hanya nanti. Enggak, Tuhan udah kirim hamba-hambanya, itu Tuhan datang. Tapi karena dia tidak memperhatikan, dan dia berpikir bahwa Tuhannya tidak datang. Padahal Tuhan sebenarnya, perhatikan, Tuhan menyuruh hamba-hambanya datang. Sebenarnya itu Tuhan sedang menguji kita. Apakah kita faithful, setia? Apakah kita wise, bijaksana apa tidak? Bijaksana ingat menggunakan semua talenta karunia, resources yang Tuhan berikan sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Jadi Tuhan menguji apakah kita termasuk hamba Tuhan yang bijaksana setia atau hamba Tuhan yang sebaliknya. Kelakuannya malah justru memukul hamba-hambanya di dalam perikop Matius pasal 21. Sama dengan perikop masuk Matius pasal 24. Dia pukul hambanya, dia nggak berpikir bahwa Tuhannya itu datang. Itu Tuhan yang datang. Dia tidak berpikir kalau ada orang yang datang itu adalah Tuhan sendiri. Sebab Tuhan berkata dalam Matius pasal 25, Tuhan berkata gini, apa saja yang kamu lakukan untuk orang yang paling hina, artinya yang memerlukan. Kamu melakukannya untuk aku. Saya akan tutup Matius pasal 24 ayat yang ke-50 sampai 51. Ini yang bahaya. Kalau Tuhannya datang pada saat yang tidak disangka-sangka. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini ngeri. Tuhan akan membunuh dia senasib dengan orang munafik. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Saya ingin supaya saudara melihat gambar ini. Saya akan mengakhiri dengan gambar ini. Perhatikan. Saudara, ini kekekalan. Di dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus datang, kita memasuki perjanjian baru. Kita sekarang posisi kita ada di akhir daripada akhir zaman. Di sini kita. Sebentar lagi kita akan melihat ada masa tribulation atau masa aniaya yang ada di 7 tahun yang ada di muka bumi. Tetapi di atas, saya berdoa supaya saudara dan saya masuk dalam pengangkatan. Dan kita akan menikmati pesta kawin anak domba. Nah sekarang perhatikan. Kalau saudara faithful, setia, saudara menggunakan karunia yang saudara miliki, maka saudara akan melayani Tuhan di fase pertama. Dan saudara akan memerintah bersama dengan Tuhan di bumi ini. Sekarang ini menurut Wahyu pasal 5 ayat 10. Sekarang, saudara memerintah artinya saudara bersama dengan Tuhan Yesus untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di zaman sekarang, zaman now.
Nanti pada waktu Yesus akan datang kedua kali di kerajaan 1000 tahun, saudara dipastikan akan memerintah fase yang kedua. Saudara akan memerintah di fase yang kedua. Tapi kalau saudara tidak mau melayani di fase yang pertama, saudara tidak mungkin memerintah di fase yang kedua. Oleh karena itu saya berdoa supaya saudara lewat kebenaran ini, mari kita gunakan seluruh hidup kita, talenta dan karunia yang kita terima dari Tuhan untuk melayani Tuhan dan melayani sesama di fase yang pertama. Siapa yang memerintah di fase pertama, siapa yang menggunakan karunia talenta melayani Tuhan di fase pertama, dia akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus di kerajaan 1000 tahun. Dan in the end, nanti ada fase ketiga, dimasuk fase kekekalan, yaitu kerajaan Bapa atau kerajaan kekal, atau kerajaan di mana saudara dan saya masuk dalam Yerusalem yang baru. Siapa yang memerintah? Saudara akan memerintah di fase yang ketiga. So, saya berdoa supaya saudara jangan gunakan waktu sembarangan, resources, pangkat, berkat, kedudukan saudara, karunia dan talenta yang saudara miliki, jangan disia-siakan. Gunakan untuk melayani, dan saya berharap semua kita tidak akan terkecuali. Melayanilah Tuhan, miliki sikap hati yang senang untuk melayani Tuhan. Saya ingin menyanyikan sebuah pujian mengakhiri sebelum saya berdoa. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Tuhan di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Sembahlah Yesus, sembahlah Yesus selama-lamanya. Saya ingin berdoa, mungkin saudara ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan saudara belum melayani Tuhan dan saudara tidak senang melayani Tuhan. Saudara lebih senang dilayani. Saya berdoa lewat kebenaran ini. Saya berdoa supaya Tuhan menjamah hatimu. Mungkin ada saudara berkata, Tuhan, kalau ada di antaramu yang berkata, Tuhan aku mau hari ini melayanimu dengan karunia dan talenta yang aku miliki, dengan resources, pangkat, kedudukan yang aku punya. Kalau itu saudara angkat tangan. Angkat tangan. Tuhan tidak pernah meminta apa yang saudara tidak diberikan. Tuhan tidak akan pernah meminta apa yang Dia tidak berikan. Angkat tanganmu. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak-mu yang mengangkat tangan. Aku berdoa supaya tidak ada yang menyia-nyiakan kasih karunia. Berikan hati kami untuk melayani umat. Berikan kami hati untuk suka melayani Tuhan dan sesama. Supaya Tuhan tidak memindahkan kepercayaan kepada orang lain. Bahkan Tuhan, Engkau melihat kami setia dalam perkara kecil, sehingga Engkau bisa mengangkat kami menjadi pengawas segala milik-Mu. Aku berdoa supaya GBI Rock semakin hari semakin dipakai oleh Tuhan. Sesuai dengan namanya, Rock, Representative of Christ Kingdom. Di muka bumi, GBI Rock, semua jemaatnya menyatakan pekerjaan Kristus, menyatakan kerajaan Allah nyata di muka bumi. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Puji Tuhan, saudara, kita tetap ada dalam penyertaannya yang ajaib, dan oleh firman yang saudara sudah dengar, itu bukti bagaimana Dia tidak pernah meninggalkan kita dalam kehidupan kita. Firman-Nya itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman-Nya itu adalah hikmat yang mengajarkan akan kebenaran, yang menjaga seluruh langkah kehidupan kita, boleh menyenangkan akan hatinya. Dan saya percaya, saudara, kekuatan yang daripada Dia beserta dengan kita, dan kita dibawa di dalam keserupaan dengan pribadinya sendiri. Kita akan masuk dalam perjamuan. Saudara, mari kita berdoa. Bapa, ini roti dan anggur biasa, tapi kami menaruh iman. Ketika kami melakukan kehendak-Mu ini, Engkau berkata lakukan ini untuk mengingat akan kematian-Ku sampai kedatangan-Ku. Maka Tuhan, Engkau di dalam kami di dalam Engkau. Layakkan kami melakukannya, menyenangkan hati-Mu dalam nama Yesus. Amin. Angkat roti bersama-sama dengan saya. Pada malam Tuhan Yesus diserahkan. Firman-Nya berkata, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Biar kita mengingat akan korbannya, akan apa yang Dia beri, Dia lakukan buat kita. Dan biar kehidupan kita, kehidupan yang menyenangkan akan pribadinya. Karena itu saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat cawan bersama-sama dengan saya. Demikian juga Ia mengambil cawan yang berisi anggur sesudah makan. Lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Darah pengampunan dosa yang dicurahkan, saudaraku, bagi kita semua. Karena itu saudara-saudara, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu, untuk apa yang sudah Kau lakukan bagi kami lewat kematian-Mu, tapi kami juga percaya lewat kebangkitan-Mu. Tuhan, kami akan masuki minggu yang baru ini tidak sendiri, tapi kembali bersama dengan Tuhan. Dan lebih lagi kami percaya perkara-perkara yang dahsyat, yang mulia, yang ajaib, dan yang terutama mempermuliakan nama-Mu, membawa kami semua dalam keserupaan dengan Engkau lebih lagi. Terpujilah nama-Mu. Angkat kedua tangan saudara dan terimalah berkat yang terbaik dari Sang Raja, yang menjaga saudara, menuntun, memimpin, yang menyediakan, yang membawa hidup saudara berjalan di dalam kemenangan, bahkan kemuliaan yang daripada Dia hari ini sampai Maranatha, kedatangan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus percaya diberkati. Amin. Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di ibadah online GBI Rock Surabaya. Senang sekali bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Kami percaya kita semua diberkati melalui pujian dan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang memerlukan bantuan doa dan informasi pelayanan lainnya, dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya berikut ini. Minggu depan kita akan bersama-sama merayakan Sukkot Celebration yang dilayani oleh Gembala GBI Rock Surabaya, Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Jangan lupa untuk follow, like, and subscribe semua akun sosial media Rock Surabaya. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Happy Sunday, God bless you all!